Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Jadi di sini saya mau memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Rizky Aristi Farisa Halik dan saat ini sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Jadi di sini saya ingin melaksanakan salah satu tugas dari pelatihan CPNS, pelatihan dasar CPNS ini, yaitu berbincang sekaligus mempelajari mengenai wawasan kebangsaan pada role model yang saya jadikan panutan di kampus. Nah, di sini role model tersebut mungkin sudah memiliki banyak pengalaman. Ya, salah satunya saya jadikan Ibu Nurlela untuk bisa berbincang pada malam hari ini. Nah, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu, mungkin akan saya ajukan kepada Ibu. Menurut pendapat Ibu bagaimana? Jadi saya langsung saja pada pertanyaan pertama ya Bu. Baik, oke. Oke, jadi yang pertama itu menurut Ibu seberapa penting pemahaman seorang ASN, utamanya kita ini sebagai dosen, untuk memahami wawasan kebangsaan di ruang lingkup dunia kampus, seperti itu Bu. Atau saya Oke, baik. langsung pertanyaan selanjutnya atau bagaimana Atau Bu? satu-satu saja dulu ya. Baik, Oke. silakan Bu. Jadi terima kasih sebelumnya ya Bu Rizky telah menjadikan saya role model dalam tugas latsarnya. Ini hari Iya Bu. pertama ya. Iya Bu. Semoga berjalan dengan lancar. Nah, Amin. terkait pertanyaannya sebagai seorang ASN tentunya nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu harus kita aplikasikan ya, bukan hanya kita pahami tapi diaplikasikan. Karena sebagai ASN, terutama kita sebagai seorang dosen, kita akan banyak berinteraksi tentunya dengan mahasiswa. Nah, tentunya pembentukan karakter yang akan kita lakukan kepada mahasiswa harus menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Jadi, misalnya bagaimana sikap toleransi antar umat beragama, menghargai, kemudian mendengarkan pendapat orang lain, ya, menghormati agama ataupun kepercayaan yang berbeda, kemudian melakukan musyawarah ketika ada permasalahan dan lain sebagainya. Saya kira nilai-nilai itu harus kita resapi dan juga kita aplikasikan di dalam Baik. lingkungan kita. Oke. Oh ya, jadi kita sebagai dosen itu bagusnya mencontohkan dulu ya Bu, supaya Ya, mahasiswa betul. Dari diri ikut. kita dulu, Ya, selanjutnya mahasiswanya akan menjadikan kita teladan dalam ya hal baik. penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Selanjutnya saya ke pertanyaan kedua ya Bu. Jadi di sini misalnya Bu, ada sebuah kasus dalam kampus. Seorang mahasiswa itu memprovokasi salah mahasiswa yang lain karena memiliki suku atau ras yang berbeda dengan dirinya. Jadi misalnya mahasiswa lain ini termasuk dalam kaum minoritas. Uh, Ibu sebagai dosen kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, nah, jadi tentu praktek-praktek seperti itu ya, melakukan intimidasi terhadap kaum minoritas itu tidak boleh terjadi di lingkungan kampus. Jadi terkait hal tersebut, Dikti sudah ada ya, jadi membentuk namanya pusat untuk perlindungan kekerasan ya terhadap mahasiswa ya, salah satunya perundungan dan lain sebagainya. Nah, jika misalnya itu terjadi misalnya di Fakultas Pertanian dan Kehutanan, tentu pertama-tama saya akan memanggil dulu ya mahasiswa yang melakukan tersebut ya, oknum mahasiswa. Kemudian tentu dilakukan komunikasi dulu secara persuasif tentunya. Kemudian memberikan penjelasan tentunya ya, memberikan nasihat sehingga dia bisa memahami. Nah, kalau misalnya pelanggarannya sudah parah, tentu dikembalikan kepada peraturan akademik tentunya. Ada sanksi-sanksi tertentu, ringan, sedang ataupun berat, itu disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Jadi
tentu pertama sebagai seorang pendidik ya kita melakukan cara yang persuasif dulu, komunikasi, mempertemukan antara si minoritas dengan yang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi, sehingga diharapkan mereka bisa dikomunikasikan, saling komunikasi, sehingga harapannya bisa kesalahpahaman yang terjadi ya, atau hal-hal yang negatif yang sudah dilakukan itu bisa diperbaiki, karena ya namanya mahasiswa ya, namanya merasa selalu sebagai agent of change dan lain sebagainya. Jadi pencarian jati diri tentunya sebagai seorang dosen ya itu tadi persuasif, kemudian jika pelanggarannya berat ya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan akademik dan akan diadukan ke Satuan Pengawas Internal universitas yang bertugas untuk menindaki hal-hal seperti itu. Saya kira demikian. Ya baik Bu. Jadi ceritanya ini mahasiswa dimediasi dulu ya Bu. Ya. Dipertemukan, kemudian diberikan pengertian dulu ya Bu, bagaimana sebaiknya kita ini saling menghargai antara satu suku dan suku lain ya, walaupun yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya Bu. Ya, tidak ada suku yang lebih baik dibanding suku yang lain. Semuanya sama. Apalagi kan kita ini di Unsulbar itu banyak sekali suku dalam situ Bu ya. Sangat banyak sekali pendatang. Jangankan mahasiswa, dosen-dosen juga seperti itu, banyak. Betul. Dari luar. Oke, ya Bu. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Bu mengenai wawasan kebangsaan. Pada saat ini tadi itu kami dikasih materi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu makanya kami ditugaskan untuk berbincang kepada mungkin yang sudah memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Mungkin sedikit ya Bu Rizky ya. Kita sebagai seorang ASN ya, tentunya saya secara pribadi ataupun secara lembaga sangat welcome ya, maksudnya ketika ada perbedaan agama ataupun suku itu adalah hal yang biasa, justru dengan perbedaan itu maka kita akan saling melengkapi. Nah, jadi saya tidak pernah menganggap adanya pendatang dan lain sebagainya, karena semua yang mengabdikan diri di Universitas Sulawesi Barat tentunya punya semangat yang sama. Jadi kita harus memandangnya selalu persamaannya, visi yang akan kita capai bersama, bukan perbedaannya. Saya kira itu. Betul. Jadi kita memiliki tujuan yang sama, yang membangun Sulbar ya Bu. Ya baik. Jadi mungkin itu saja Bu untuk pertanyaan saya untuk bincang-bincang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan pada hari ini ya Bu. Sama-sama Bu Rizky, terima kasih juga sudah di-invite. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, sehat selalu Bu. Iya, amin. Semoga tugasnya berjalan lancar ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.